Dan di sini akan Ibu share screen seperti biasa terkait materi yang akan kita pelajari pada siang hari ini gitu ya. Meskipun sudah siang, mudah-mudahan semangat untuk belajarnya masih tinggi ya, mudah-mudahan seperti itu. Semangat. Ya, baik. Di sini kita langsung masuk saja ke materinya, yaitu terkait corak kehidupan manusia di Indonesia. Bentar. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat ya ininya? PPT-nya udah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Kalau di bentar ya. Iqmal, kenapa out? Oke, nah mohon perhatiannya, semuanya silakan perhatikan. Nah di sini di slide pertama, Ibu menyajikan timeline waktu, gitu. Kira-kira menurut kalian timeline waktu ini menggambarkan terkait apa? Ya, timeline ini ya, menggambarkan terkait apa kira-kira? Zaman batu. Zaman batu. Manusia. Perkembangan pembentukan bumi. Zaman batu, yang mana berawal dari semuanya dari batu. Berawal semuanya dari batu. Merasa manusia dari batu, Ibu. Akhirnya. Tua. Ya, oke. Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan. Bu. Coba. Yang mana alat-alatnya dibuat dari batu. Oke, alat-alatnya dibuat dari batu. Oke, gitu ya. Oke, siapa lagi? Ada yang mau menjawab tidak? Terkait apa sih kira-kira ini tuh gitu? Alat-alat dari batu. Tempat tinggalnya dari batu. Ke coraknya, Bu, yang dulu kan sebelum berburu dan jadi dari batu semuanya, Bu. Pokoknya peralatannya dari batu gitu ya, terkait alat yang digunakan dalam kehidupannya dari batu gitu. Berarti kalau misalnya alat yang dibuat itu masuknya kemana dong? Kebutuhan sekunder. Bukan mata pelajaran ekonomi ya, ini tidak membahas kebutuhan sekunder ya. Pemuas, Ibu, pemuas. Apa gimana, Jis? Pemuas, Bu. Alat pembantu. Pemuas apa? Alat pembantu. Perkembangan pembentukan bumi bukan, Bu? Perkembangan pembentukan bumi. Kan ini Berburu. ada zaman batu-batu ya. Kalau bumi itu tuh kan ada zaman Paleozoikum, Mesozoikum gitu. Yang itu ya kalau bumi gitu. Kalau ini mah kira-kira apa? Kira-kira proses apa ini? Ayo. Ada yang masih ingat Ini nggak? mah ini, Bu, kayak artefak yang gitu, Bu. Dia mengatur teh. Sejarah kan? Ayo yang lainnya ada yang mau menjawab lagi? Yang batunya udah mulai usah dijawab kehalusan. yang lain mah. Oke, gimana Bunga? Bentar, Bunga dulu. Gimana Bunga? Yang batunya udah mulai dihalusin gitu kan? Iya, kenapa itu teh apa dinamakan apa sebagai apa gitu? Perkembangan batu menjadi batu aki. Perkembangan penduduk. Ya Allah, jadi gini ya, anak-anak, mohon dengarkan. Masa sih kalian lupa gitu ya? Ini materi yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita pelajari di semester 1 gitu ya. Ibu nggak paham itu kenapa ini bisa lupa. Padahal kita udah dijelaskan gitu ya. Udah dijelaskan juga sama Ibu dan udah diulangankan juga gitu. Seharusnya ketika sudah seperti ini, kalian ya minimal ada yang inget lah sedikit gitu ya. Nah, oke. Di sini kita bisa perhatikan ya, di sini ada 4 zaman ya. Nah, 4 zaman. Yang pertama itu ada zaman Paleolitikum, yaitu zaman batu tua. Lalu yang kedua ada Mesolitikum, yaitu zaman batu tengah,
atau zaman batu halus, bisa dikatakan seperti itu. Dan ada zaman megalitikum, zaman batu besar, mega ya. Lalu ada zaman neolitikum, yaitu zaman batu baru di sini. Nah, keempat zaman ini merupakan pembagian kehidupan manusia berdasarkan budaya yang dihasilkannya gitu. Nah, kenapa disebut paleolitikum? Karena budaya yang dihasilkannya juga dari batu-batu tua, dari batu-batu yang sangat kasar gitu. Lalu di sini ada zaman mesolitikum. Nah, di sini itu berdasarkan budayanya. Batu tengah di sini itu merupakan hasil budayanya itu sudah sudah mulai dihaluskan, sudah mulai antara si paleolitikum sama megalitikum gitu, sama si neolitikum gitu. Jadi si batunya itu sudah mulai dihaluskan di sini. Lalu ada zaman megalitikum ketika si kebudayaan yang dibuat pada zaman tersebut ini tuh merupakan hasil budaya yang sangat bentuknya itu yang sangat besar gitu, seperti punden berundak-undak, sarkofagus yang kayak gitu. Lalu ada zaman neolitikum juga nih. Nah, si neolitikum ini merupakan zaman batu baru ketika peralatan dari batu ini itu sudah sangat halus dan sudah memiliki nilai estetik gitu di sini tuh. Itu ya, paham ya? Jadi ini tuh merupakan pembagian kehidupan manusia berdasarkan budaya yang ditemukannya, gitu ya? Paham? Paham. Oke, di sini kita lanjutkan nih terkait corak kehidupan manusia zaman praaksara ya, bisa dikatakan seperti itu. Ini sebenarnya ada 3 periodisasi ya, 3 periodisasi terkait kehidupannya seperti apa. Nah, yang pertama di sini ada masa berburu dan mengumpulkan makanan atau dikatakan sebagai food gathering gitu. Kenapa food gathering? Karena di sini mereka mengumpulkan makanan, gather, mengumpulkan makanan gitu. Maka disebut sebagai food gathering. Dan di sini untuk food gathering sendiri atau masa berburu dan mengumpulkan makanan dibagi 2 lagi. Yang pertama ada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana yang sesuai dengan zaman Paleolitikum. Gitu. Lalu yang kedua ada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, gitu. Atau dikatakan sebagai zaman Mesolitikum, gitu. Karena sudah ada pembaharuan terkait budaya yang mereka hasilkan, terkait peralatan yang mereka hasilkan, gitu. Nah, lalu yang kedua ya terkait periodisasi masyarakat ini, yang kedua itu ada masa bercocok tanam nih. Masa bercocok tanam itu bisa disebut juga sebagai food producing, gitu ya, food producing, gitu. Kenapa food producing? Karena di sini mereka sudah mulai memproduksi, yaitu dengan cara bercocok tanam tadi. Jadi tidak hanya bergantung kepada hewan-hewan buruan saja, tidak hanya terhadap alam saja gitu mereka, tapi mereka sudah mau memproduksi makanan sendiri. Makanya dikatakan sebagai food producing gitu di masa bercocok tanam ini. Lalu ada masa perundagian di mana pada masa itu masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia sendiri sudah mengenal yang namanya pertukangan-pertukangan. Undagi ya, pertukangan-pertukangan. Seperti pertukangan perkakas, pertukangan-pertukangan yang lainnya, ini sudah sangat banyak sekali pada masa ini. Makanya dimasukkan ke dalam masa perundagian. Gitu. Paham? Paham nggak? Paham ya? Halo Sultan. Mau ikutan sama Ibu? Ya, oke. Kita lanjutkan karena di sini kita itu hanya akan membahas masa berburu dan mengumpulkan makanan. Jadi kita fokusnya di masa berburu dan mengumpulkan makanan saja, ya. Nah, pertama untuk masa berburu dan mengumpulkan makanan, nah dari segi kehidupannya ya secara umumnya kehidupan mereka itu masih sangat sederhana gitu. Kenapa masih sangat sederhana? Karena mereka baru mengenal yang namanya budaya. Dan budaya yang pertama ditemukan dalam masa berburu dan mengumpulkan makanan adalah budaya Paleolitikum, yang hasil-hasil budayanya atau alat-alat yang mereka ciptakan ini berupa bentuk batu-batuan yang sangat masih kasar, yang dipergunakan untuk alat dalam berburu dan meramu mereka sendiri gitu. Nah, lalu selanjutnya untuk berburu dan mengumpulkan makanan ini, mereka masih sangat bergantung pada alam gitu. Kenapa sangat bergantung? Karena ya tadi mereka mencari hewan-hewan itu dari alam, gitu. Jadi tidak beternak sendiri, tapi dari alam.
tapi dari alam gitu. Mereka mencari bahan-bahan makanan yang akan mereka makan sendiri. Lalu biasanya di masa berburu dan mengumpulkan makanan ini, mereka ini tuh banyak sekali hidup di alam bebas, seperti di hutan-hutan. Lalu ada di tepi-tepi sungai juga gitu, karena ya meskipun mereka di hutan, mereka akan mencari hutan yang dekat dengan sungai. Kenapa dekat dengan sungai? Karena secara bisa kita simpulkan bahwa sungai ini tuh merupakan sumber kehidupan juga bagi kita sendiri, bagi manusia sendiri pada saat itu. Itu dan di lembah-lembah atau goa ya. Nanti akan terbagi-bagi lagi di zamannya si Paleolitikum sama si Mesolitikum ini nanti. Nah, lalu untuk masa berburu dan mengumpulkan makanan secara umumnya itu mereka masih berburu dengan sangat liar dan kehidupannya belum stabil gitu ya. Nah, di sini berdasarkan hasil kebudayaannya juga, untuk masa berburu dan mengumpulkan makanan ini dibagi dua, ya seperti yang sudah Ibu katakan tadi ya. Yang pertama itu ada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana yang ada di zamannya Paleolitikum. Lalu yang kedua ada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut di zamannya Mesolitikum. Gitu. Paham? Oke, mohon perhatiannya ya. Nah, ini selanjutnya kita akan membahas terkait masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana dulu nih. Atau ada di zamannya Paleolitikum yang disebut sebagai zaman batu tua gitu. Kenapa tua? Karena seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa peralatan-peralatan yang digunakan atau yang dibuat pada masa ini tuh masih terkesan tua dan masih sangat kasar gitu, makanya disebut sebagai zaman batu tua gitu, karena ya paling tua gitu ya. Nah, lalu selanjutnya untuk zaman Paleolitikum sendiri, konon katanya ya berdasarkan buku yang Ibu baca, jadi zaman Paleolitikum ini tuh berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu sampai 12.000 tahun yang lalu, atau ada di zamannya Pleistocene ya, zaman Pleistocene gitu ya. Silakan ingat-ingat lagi terkait teori, bukan teori, ya pembentukan bumi, gitu, proses pembentukan bumi. Oke, nah untuk jenis manusia purba yang hidup pada zamannya si Paleolitikum ini, karena kan ini tuh dari 600.000 tahun yang lalu sampai 12.000 tahun yang lalu, otomatis di sini manusia purba yang hidup di zaman itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Bahkan di Indonesia itu dari mulai Meganthropus Paleojapanicus yang merupakan manusia purba pertama di Indonesia ini tuh pernah ada yang hidup juga di zaman Paleolitikum gitu. Karena katanya seperti itu. Lalu manusia purba juga, yang lainnya juga yaitu manusia Pithecanthropus. Lalu manusia jenis Homo juga pernah hidup di zaman Paleolitikum ini gitu. Sampai Homo wajakensis dan Floresiensis ini juga pernah hidup di zaman Paleolitikum ini, yang mana Wajakensis sama Floresiensis ini tuh merupakan manusia purba yang termasuk jenis Homo sapiens gitu ya, bisa dikatakan seperti itu dan digolongkan seperti itu gitu. Nah, untuk kehidupan sosial budaya pada zaman Paleolitikum ini, hidupnya mereka itu masih terbilang nomaden atau berpindah-pindah gitu ya. Nah, di sini kenapa mereka nomaden? Karena di sini mereka ini tuh mengikuti gerak-gerak binatang buruan yang mereka cari gitu. Jadi misalnya di hutan A ini masih ada binatang buruan. Oke, mereka pindah dari hutan B ke hutan A untuk mencari binatang buruan. Nah, seperti ini kehidupan mereka tuh. Jadi selalu berpindah-pindah mengikuti binatang buruan yang ada di mereka sendiri dan mengikuti arah sumber air juga gitu. Karena kita tahu ya, sumber air ini juga merupakan sumber penghidupan bagi manusia sendiri gitu. Nah, akan tetapi di sini meskipun mereka berpindah-pindah hidupnya, mereka juga di sini pindahnya itu tidak satu orang, tetapi kelompok kecil lah, ada kelompok kecil di zaman Paleolitikum ini gitu. Jadi mereka berpindah ke berpindah ke padang rumput dan ke semak belukar gitu dengan berkelompok kecil gitu. Jadi tidak sendirian. Kelompoknya itu berjumlah 10 sampai 15 orang dan di dalam kelompok ini tuh sudah
ada yang namanya pemimpin biasanya gitu, ada pemimpin atau dikenal sebagai, dan mereka sudah mengenal konsep primus inter pares gitu, atau sistem kepemimpinan di dalam kelompok sendiri gitu, dengan kriteria tertentu ya untuk dijadikan sebagai pemimpinnya gitu. Nah, lalu selanjutnya untuk hasil kebudayaan pada zaman Paleolitikum ini, seperti yang kita bahas dari tadi ya, ini tuh seperti yang kita bahas dari tadi, bahwa kebudayaan, alat-alat kebudayaan di zaman Paleolitikum itu merupakan alat yang terbuat dari batu, tetapi masih sangat kasar, gitu, masih sangat kasar sekali. Gitu. Jadi misalnya ketika mereka menemukan batu ya, batu mereka tidak menghaluskannya sama sekali, langsung mereka pakai gitu. Nah, alat-alat itu digunakan untuk apa? Untuk apa sih namanya itu? Untuk memotong daging dan untuk mencari-cari binatang buruan-buruan lainnya. Gitu. Jadi mereka gunakan juga untuk kehidupan mereka, gitu ya. Itu. Nah, di sini ada berbagai jenis dari si alat-alat yang mereka buat, yaitu ada flex. Lalu ada alat-alat yang terbuat dari tulang juga, alat serpi batu dan flex itu hampir sama ya. Lalu ada kapak perimbas. Nah, kapak perimbas itu merupakan kapak genggam, bisa dikatakan sebagai kapak genggam kalau di Indonesia gitu. Nah, untuk kapak budaya kapak genggam sendiri di Indonesia ini tuh dibagi menjadi dua ya, itu ada kebudayaan Ngandong dan kebudayaan Pacitan. Nah, lalu terkait kebudayaan ini kan yang apa ya namanya itu yang masuk ke zaman Paleolitikum itu tidak hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia juga pernah mencoba zaman Paleolitikum gitu. Termasuk Afrika, lalu Tanzania itu masuk ke zaman Paleolitikum juga. Gitu. Nah, di sini untuk di daerah Tanzania sendiri mereka ini tuh menamakan hasil kebudayaannya itu kebudayaan atau peralatan Odowan gitu. Yang mana peralatan Odowan ini ditemukan di daerah Olduvai, wilayah Tanzania gitu. Dan di sini banyak sekali ditemukan terkait alat-alat yang digunakan pada zaman ini gitu. Nah, lalu berdasarkan yang dikemukakan oleh para peneliti, konon katanya si Odowan ini lama-kelamaan berkembang dengan menjadi nama kapak genggam gitu. Bisa dikatakan sebagai kapak genggam. Lama-kelamaan penyebutannya itu tuh disebut sebagai kapak genggam ya. Gitu. Atau kalau misalnya di wilayah Afrika sendiri ini ya peralatan archilean ya. Kalau di wilayah Afrika sendiri gitu, dan konon katanya ini merupakan kapak genggam tertua yang ada di dunia dan berasalnya itu dari wilayah Afrika dengan nama peralatan archilean kalau di Afrika sendiri gitu. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Paham? Nah, baik. Di sini kita masuk ke berburu dan merambut tingkat lanjut, yaitu pada zamannya Mesolitikum, zaman yang kedua ya, Mesolitikum. Nah, untuk zaman Mesolitikum sendiri ini tuh berlangsung sekitar 10.000 sampai 2.500 tahun yang lalu gitu ya. Nah, untuk hasil-hasil kebudayaan yang dibuat pada zaman Mesolitikum itu banyak sekali sebenarnya ya. Nah, alat-alatnya itu ada yang dari batu dan ada yang dari kerang gitu. Lalu mereka juga di zamannya Mesolitikum ini dari segi kebudayaannya mereka itu sudah mengenal yang namanya tradisi melukis gitu. Nah, lukisan-lukisan yang mereka buat ini tuh mereka buatnya itu di dinding gua biasanya, dan di dinding gua ini tuh lukisan-lukisannya itu menggambarkan terkait harapan, perjuangan hidup dan kepercayaan dari mereka sendiri gitu. Nah, bisa dilihat ya dari gambar di atas ini merupakan hasil-hasil kebudayaan dari zamannya Mesolitikum. Yang pertama itu ada Kejoken Mondinger. Nah, kalau Kejoken Mondinger ini tuh merupakan tumpukan sampah kerang gitu. Kenapa di sini ada tumpukan sampah kerang? Karena di zaman Mesolitikum ini kehidupan mereka ini tuh terbagi dua, ada yang hidup di goa-goa dan ada yang hidup di pesisir pantai gitu. Makanya ketika orang-orang yang hidup di pesisir pantai, maka mereka akan menemukan tumpukan sampah kerang gitu. Dan secara tidak langsung mereka juga sudah menggantungkan kehidupannya itu ke laut juga ya. Lalu yang selanjutnya tadi karena mereka ada yang tinggal di gua, otomatis mereka juga meninggalkan kebudayaannya di sana.
salah satu jenis kebudayaannya di sana itu adalah lukisan di dinding gua, seperti yang sudah Ibu katakan tadi, yang isinya seperti yang isinya seperti harapan, perjuangan hidup, dan kepercayaan dari mereka sendiri itu. Nah, untuk goa yang mereka gunakan sebagai tempat tinggal ini dikatakan ataupun disebut dengan Abrisausroche ya, Abrisausroche gitu ya. Nah, lalu dalam segi budaya juga ya, di zaman Mesolitikum ini mereka sudah mengenal yang namanya kebudayaan Bakson Hoabin. Bakson Hoabin itu ya merupakan jenis kebudayaan yang melakukan pemangkasan gitu ya pada kedua sisi dari batu sendiri gitu. Contohnya ini tuh ada di gambar sini juga, yaitu pada gambar kapak Sumatalit, di mana kedua sisi dari alat ini tuh sudah dihaluskan dari sisi kanan dan sisi kirinya. Nah, ini terpengaruhi dari adanya kebudayaan Bakson Hoabin gitu. Nah, gitu ya. Lalu untuk kehidupan mereka ya, selanjutnya kehidupan mereka seperti yang Ibu katakan tadi, mereka hidup di gua-gua dan di pesisir pantai. Lalu mereka juga sudah semi-sedenter. Semi-sedenter itu dalam artian mereka sudah terkadang menetap, terkadang juga pindah-pindah gitu. Nah, kenapa mereka terkadang menetap dan terkadang pindah-pindah? Karena di sini mereka itu sudah mengenal yang namanya tradisi bercocok tanam, tetapi masih awal tradisi bercocok tanamnya. Gitu. Makanya mereka kadang menetap dan kadang berpindah juga, tergantung binatang buruan yang ada di sekitar mereka gitu, dan tergantung kesuburan tanah yang ada di wilayah mereka sendiri gitu. Nah, terkait kesuburan tanah ya, mereka itu tuh melakukan teknik cocok tanam dengan cara slash and burn. Itu dengan cara membakar dulu, lalu nanti dibersihkan dan ditanamin. Dan tanaman yang mereka tanami itu merupakan tanaman umbi-umbian yang bisa mereka makan gitu. Nah, lalu untuk apa sih zaman Mesolitikum ini mereka sudah mulai mengenal yang namanya pembagian kerja, akan tetapi ini masih tingkat awal juga gitu, pembagian kerjanya. Jadi tidak semuanya di seluruh wilayah di Indonesia itu seperti ini, tapi masih beberapa gitu. Jadi masih tingkat awal, bisa dikatakan seperti itu. Nah, untuk pembagian kerjanya di sini laki-laki ini tuh ditugaskan untuk berburu ya, karena tugasnya bisa dikatakan cukup berat, dan untuk perempuan sendiri di sini mereka sudah ditugaskan untuk mencari tumbuh-tumbuhan dan berburu hewan-hewan yang kecil saja gitu. Nah, lalu untuk manusia pendukung di zaman Mesolitikum adalah ras Australomelanesoid gitu, yang merupakan keturunan dari Australoid dan ras Mongoloid, atau kalau di zaman sekarang itu untuk ras Mongoloid sendiri ada pada orang-orang Veda dan bangsa Hin. Ini kalau misalnya masuknya tidak hanya di Indonesia saja gitu ya. Lalu mereka juga karena di sini sudah mulai melakukan lukisan-lukisan pada dinding gua yang terkadang menggambarkan terkait kepercayaan mereka, otomatis di sini mereka juga sudah mengenal yang namanya kepercayaan awal gitu. Nah, kepercayaan awal yang ada tuh terkait totemisme sih, totemisme gitu, dan adanya upacara penguburan juga gitu, dan sehingga mereka di sini tuh ketika ada upacara penguburan itu mereka meyakini bahwa ketika mereka hidup mereka juga akan mati gitu. Dan orang-orang mati ini perlu apa ya? Ada yang mematikan gitu, ada yang mematikan, dan mereka juga masih bertanya-tanya gitu terkait siapa yang mematikannya, dan mereka masih mencari, yaitu ada roh khusus yang memang bisa mematikan mereka. Konon katanya seperti itu gitu, tapi belum masuk ke animisme dan dinamisme, hanya awal-awal saja gitu, kepercayaan awal gitu. Oke, gimana? Ada paham? Paham? Iya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada ciri khususnya ya, terkait berburu dan meramu. Nah, yang pertama, ya seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi juga, jadi alat yang digunakan itu berupa alat dari batu yang masih besar dan sangat kasar. Lalu selanjutnya, di sini meskipun sudah ada pembagian kerja ya, ada pembagian kerja, tapi di sini belum merata gitu, belum merata. Gitu. Sehingga di sini belum mengenal yang namanya stratifikasi sosial. Lalu selanjutnya
manusianya juga masih hidup secara nomaden ya, meskipun di akhir-akhir di Mesolitikum itu sudah masuk ke semi sedenter untuk kehidupannya. Dan di sini mereka baru mengenal cocok tanamnya itu baru mengenal saja di cocok tanamnya, belum masuk ke dalam tradisi bercocok tanam. Karena di sini tradisinya masih berburu dan meramu gitu. Lalu di sini mereka juga karena tadi hidup di pesisir pantai dan memakan kerang juga ataupun dan nanti ditumpukan menjadi kejoken modiger ya. Nah, di sini mereka juga mulai merangkai gitu perhiasan dari kulit kerang yang mereka makan sendiri gitu. Lalu selanjutnya ya seperti yang sudah kita bahas tadi, mereka membuat alat-alat kehidupan dari batu, tulang dan kayu gitu ya. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, sebentar lagi ini akan mati.